Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya kepada pembahasan TOEFL berkaitan tentang structure. Di sini kita akan melanjutkan kepada skill keempat, yaitu be careful of present participles. Ya, jadi di sini teman-teman, kita akan coba memahami secara basicnya dulu ya. Jadi setelah ini baru kita akan melanjutkan kepada exercise atau latihan. Nah, maka teman-teman mungkin yang sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham, ya bisa kita belajar bareng ya. Dan kita akan setidaknya bisa mengenal sebuah kalimat yang dimana kalimat tersebut memiliki bentuk dari present participles. Nah, kadang di dalam TOEFL itu sendiri teman-teman, ya, misalkan di sini bentuk presentnya adalah salah satu bagian dari verb, yaitu misalkan contoh talking ataupun playing. Nah, tapi terkadang yang menjadi pertanyaan dan menjadi sebuah kebingungan kita, dan kita akan melihat dia itu bukan sebagai kata kerja, tapi tentunya adalah sebagai adjective, yaitu sebuah kata sifat. Kenapa? Ketika sebuah kalimat itu tidak ditemani oleh to be ya atau bagian dari kata kerja itu, maka kalimat tersebut disebut sebagai bentuk adjective. Di sini ada sebuah contoh kalimat ya, misalkan ada kata is talking. Nah, maka is talking tersebut ya dia disebut sebagai verb. Karena kenapa? Karena sebelum talking sudah ada bentuk to be. Sementara talking di situ adalah verb ing. Ya. Maka kalimat the man is talking to his friends, ya dia sudah masuk ke dalam bentuk subjek dan verb. Ya. Dan kemudian yang berikutnya ya. Di sini teman-teman akan melihat sebuah contoh kalimat sederhana. The man talking to his friend has a beard. Ya, di sini ada kata talking. Nah, kenapa talking di sini disebut sebagai adjective? Nah, karena sebelum kata talking itu tidak ada bentuk to be atau bentuk yang membantu itu menjadi kata kerja. Maka kalimat ini harus memiliki satu verb, yaitu has. Sementara the man-nya adalah subject. Ya, jadi kalau misalkan the man talking to his friend, nah itu salah ya. Jadi kita harus menambahkan verb-nya, has a beard, supaya di sini menjadi kalimat main clause, memiliki satu subjek dan satu verb. Ya, talking di situ adalah adjective, ya. Dan sementara di sebelumnya is talking adalah verb karena ada to be-nya. Nah, di sini ada salah satu bentuk contoh ya, teman-teman. Ada kata the child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, di sini ada kata the child, yaitu sebagai subjek. Kemudian ada kata playing. Nah, ini kita tunggu dulu ya, kita akan langsung ke bagian selanjutnya. Kemudian ada kata in the yard ya. Of course ya, di situ ada objek preposition dan ada kata is. Nah, ternyata is di sinilah yang disebut sebagai verb. Nah, kalimat ini sudah lengkap, sudah memiliki satu subjek dan satu verb. Maka yang kosong ini bisa kita bilang sebagai sebuah kata yang dia bukan bagian dari verbnya. Karena verbnya itu sudah ada, yaitu adalah is my son. Ada kata is di situ. Jadi yang kita butuhkan bukan bagian dari kata kerja lagi, hanya tambahan saja. Ya, bisa itu adverb, bisa itu apapun. Hanya tambahan yang bukan bagian dari kata kerja. Karena kan di sini kalimat kan sudah memiliki satu subjek ya, dan sudah memiliki satu verb. Sudah main clause nih, sudah benar. Nah, di sini kita akan melihat, nah ada kata now, nah itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada bentuk dari is, yaitu adalah bentuk dari verb, ya nanti double verb ya, salah ya. Ada bentuk he, yaitu subjek, nanti double subject, nah itu salah. Kemudian ada kata was, yaitu adalah bagian dari verb, nanti double verb juga salah. Nah, berarti yang benar adalah now, ya. Karena now di sini dia bukan sebagai subjek, dia bukan sebagai verb.
supaya kalimat ini memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi kita tambahkan now. Oke. Jadi jawabannya adalah A ya, now. Nah, itu aja teman-teman. Ya, jadi teman-teman setidaknya bisa mengetahui kapan kalimat itu disebut sebagai adjektif dan kapan disebut sebagai verb. Ya, mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.